Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham yang berpotensi naik. Yang pertama saham SMGR, yang kedua saham INTP, dan yang ketiga yaitu saham SMBR. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama, yaitu saham SMGR. Saham SMGR peragangan terakhir naik 2,86% di harga 7.200. Bagaimana dengan prospek saham SMGR kalau dilihat dari indikator stokastiknya? Yang lingkaran tengah ini garisnya sudah mengarah ke atas ya. Itu artinya secara indikator stokastik saham SMGR sudah menunjukkan reboundnya. Garisnya juga sudah memasuki area overbought-nya. Itu artinya teman-teman trader harus hati-hati ya. Tetapi memang posisinya belum menunjukkan korsen ke bawah. Itu artinya posisi secara indikator stokastik masih aman ya. Kalau dilihat dari MACD-nya mendukung ya, garisnya masih mengarah ke atas, apalagi di beberapa peragangan terakhir menunjukkan volume hijau. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham SMGR ini. Terbukti asing net buy ya sebesar 42,50 billion. Kalau mingguannya sebesar 110,30 billion. Itu artinya asing sudah banyak ya akumulasi di saham SMGR ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya di perdagangan terakhir mampu ya breakout di area golden ratio-nya di harga 7.000. Suatu saham kalau sudah breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya maka peluang untuk balik arahnya saham tersebut cukup besar. Semoga saja ke depannya saham SMGR ini mampu menunjukkan balik arahnya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham SMGR. Kalau untuk support yang pertama tentu saja di area golden ratio-nya yaitu di 7.000. Ini merupakan harga kunci, merupakan area golden ratio yang khusus koreksi. Yang kedua yaitu di 6.775, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Dan yang ketiga yaitu di 6.575. Untuk resisten yang pertama yaitu di 7.300 yang tidak mampu ya di breakout di perdagangan hari ini. Yang kedua yaitu di 7.700. Ini merupakan harga tertinggi ya di sekitaran 27 Juni 2022. Dan yang ketiga yaitu di 8.825. Ini merupakan area golden ratio-nya juga tapi yang khusus target. Ini khusus untuk teman-teman yang suka mengambil posisi jangka panjang. Kalau mengambil posisi jangka panjang, harap memperhatikan analisa fundamentalnya. Kalau fundamentalnya bagus secara kuartal ke kuartal, silakan teman-teman mengambil posisi jangka panjang. Tetapi kalau laporan keuangannya biasa saja, progresnya tidak signifikan naik, sebaiknya mengambil momentum posisi jangka pendek saja. Untuk teman-teman yang mencermati saham SMGR, lihat saja di pedagang berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan reboundnya lagi, silakan masuk secara bertahap. Kalau dia mantul ya di area 7.300 seperti perdagangan hari ini, silakan teman-teman ATP dulu. Nanti kalau dia memberikan tanda-tanda sinyal naik lagi, baru teman-teman masuk lagi. Tidak apa-apa mendapatkan cuan kecil, yang penting modalnya aman dulu ya. Kalau dia koreksi ke bawah, sebaiknya teman-teman wait and see dulu, menunggu saja di area kuncinya di harga 7.000. Selama masih mantul ya, atau setidaknya masih setway di atas 7.000, saya kira masih aman untuk dibeli. Apalagi sudah memberikan konfirmasi sinyal buy, itu sangat bagus ya, karena peluang untuk balik arahnya cukup besar. Kalau dia koreksi ke bawah lagi, breakdown di harga 7.000, sebaiknya teman-teman cabut dulu dari saham SMGR ya, karena suatu saham kalau sudah turun ya, breakdown melewati area golden ratio-nya, maka sebaliknya peluang untuk downtrend-nya cukup besar. Terbukti ini ya, di beberapa perdagangan ini, dari tanggal 8 Agustus sampai di 15 Agustus tidak mampu ya breakout di area golden ratio-nya, mantul di area golden ratio-nya, maka saham SMGR berikutnya dia langsung koreksi tajam ke bawah. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya sangat mendukung ya, apalagi didukung dengan akumulasi asing. Kedepannya saham SMGR ada peluang untuk melanjutkan reboundnya. Sekarang tergantung momentum entry teman-teman. Yang penting posisi entry amannya yaitu di atas 7.000. Tetapi jangan juga mengambil posisi di atas sekali ya. Kalau memang posisinya lagi koreksi, sebaiknya lepas dulu, nanti mengambil saja di harga di atas sekitaran 7.000 sini. Biar nanti kalau dia naik cuannya maksimal ya. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham SMGR.
Kita langsung saja ke saham yang kedua, yaitu saham INTP. Saham INTP peragangan terakhir naik 1,76% di harga 10.100. Bagaimana dengan prospek saham INTP? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini, garisnya sudah lama ya naik ke atas. Posisinya sekarang sudah berada di area overbought, yaitu area atasnya. Kalau sudah berada di area atas ini memang teman-teman harus hati-hati. Biasanya kalau sudah berada di atas, potensi untuk turunnya sangat besar. Kalau dilihat dari garisnya, belum ada tanda-tanda koreksi ke bawah ya. Itu artinya masih aman ya, masih ada peluang untuk mendapatkan cuan di saham INTP ini. Kalau dilihat dari MACD-nya masih mendukung, garisnya masih mengarah ke atas di 3 peragangan terakhir menunjukkan volume hijau ya yang cukup signifikan. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham INTP ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya memang posisinya lagi downtrend tajam ya dengan harga dasarnya yaitu di 8.975. Setelah itu saham INTP sebenarnya sempat ya mencoba untuk bangkit dari downtrend tajamnya yaitu terjadi pada tanggal 24 Juni 2022 tetapi mantul ya di area resistennya ini di 9.825. Setelah itu dia turun lagi ke bawah di sekitaran tanggal 8 Agustus dan di 10 Agustus ya 2022 mencoba lagi untuk breakout di resistennya di 9.825 tetapi tidak mampu lagi ya. Setelah itu saham INTP koreksi lagi ke bawah dan di beberapa peragangan terakhir menunjukkan mampu ya breakout di area golden ratio-nya. Itu artinya ini merupakan sinyal ya kalau saham INTP ada peluang untuk rebound atau balik arah dari downtrend tajamnya ini. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham INTP. Kalau untuk support tentu saja di 9.825. Semoga saja ini menjadi support yang kuat ya, karena sebelumnya ini menjadi resisten yang cukup kuat untuk saham INTP. Yang kedua yaitu di 8.975. Seperti saya sampaikan tadi, ini merupakan harga dasar dari downtrend tajamnya. Untuk resisten yang pertama, yaitu di 10.500, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi atau harga kuncinya. Apabila kedepannya saham INTP mampu breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya ini, maka peluang untuk balik arahnya dari downtrend tajamnya cukup besar. Yang kedua, yaitu di 10.950, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Dan yang ketiga, yaitu di 11.425. Untuk teman-teman yang mencermati saham INTP, lihat saja di peragangan berikutnya apabila dia mampu melanjutkan reboundnya. Seperti biasa, masuk saja secara bertahap. Kalau dia mantul di area golden ratio-nya, teman-teman harap TP dulu. Tetapi kalau koreksinya sedikit, sebaiknya tahan dulu atau memasang cut loss sesuai dengan kemampuan teman-teman. 2% kah, 3% kah? Atau sesuai dengan hati teman-teman ya, mampunya turun berapa. Kalau dia mampu breakout, silakan teman-teman tahan. Kalau ada modal, silakan tambah lagi selama dia setway di area golden ratio-nya sini, di atas 10.500. Kalau dia koreksi, sebaiknya teman-teman tunggu saja di area supportnya di 9.825. Selama masih mantul di 9.825, silakan teman-teman masuk secara bertahap. Saya kira masih aman ya beli di atas support ini. Tetapi kalau dia breakdown, sebaiknya teman-teman cabut saja dari saham INTP ini. Takutnya dia melanjutkan downtrend panjangnya. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya masih aman ya, belum ada tanda-tanda koreksi. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung. Itu artinya ke depannya saham INTP ini ada peluang untuk melanjutkan rebound-nya. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham INTP. Kita langsung saja ke saham yang ketiga, yaitu saham SMBR. Saham SMBR peragangan terakhir naik 6,42% di harga 580. Bagaimana dengan prospek saham SMGR kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini? Garisnya sempat turun ke bawah ya, tetapi sudah balik lagi kursen ke atas. Itu artinya secara indikator stokastik, saham SMBR ini sudah menunjukkan rebound-nya. Kalau dilihat dari MACD-nya masih mendukung, garisnya masih mengarah ke atas. Apalagi di peragangan terakhir menunjukkan volume hijau yang cukup signifikan, itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham SMBR ini. Terbukti asing net buy 1,78 billion. Walaupun kecil, asing tetap ya sudah akumulasi di saham SMBR ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, downtrend cukup tajam ya ke bawah dengan harga dasarnya yaitu di 450. Setelah itu saham SMBR menunjukkan naiknya ya dan mampu
breakout di area resistennya di 540. Ini merupakan resisten yang cukup kuat ya. Kalau kita lihat di sekitaran 31 Mei 2022 tidak mampu ya di breakout 3 kali, dan di tanggal 20 Juni 2022 juga tidak mampu di breakout. Ini artinya resisten 540 cukup kuat ya. Tetapi di 16 September ya 2022 akhirnya saham SMBR ini mampu breakout di area 540. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham SMBR. Kalau untuk support tentu saja di 540 yang tadinya ini resisten kuat, ini akan menjadi support yang kuat untuk saham SMBR. Yang kedua yaitu di 450. Ini support dasarnya ya dari downtrend tajamnya saham SMBR. Untuk resisten yaitu di 605, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi atau harga kuncinya. Kalau kedepannya saham SMBR mampu breakout dan bertahan di atas 605, maka peluang untuk balik arahnya cukup besar. Yang kedua yaitu di 655, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Dan yang ketiga yaitu di 705. Untuk teman-teman yang mencermati saham SMBR, lihat saja di peragangan berikutnya apabila dia mampu melanjutkan rebound-nya. Silakan masuk secara bertahap seperti biasa. Kalau dia mantul di area golden ratio-nya di 605, silakan teman-teman TP dulu. Apalagi kalau dia mampu breakout, silakan tambah lagi yang punya modal karena peluang untuk balik arahnya cukup besar. Ingat ya, harga kuncinya yaitu di 605. Kalau dia koreksi ke bawah, sebaiknya teman-teman tunggu saja di 540. Selama mantul di 540, saya kira masih aman ya untuk beli saham SMBR. Kalau dia breakdown ya sebaiknya teman-teman cabut saja dari saham SMBR karena peluang untuk downtrend tajamnya ya atau melanjutkan downtrendnya cukup besar. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya masih mendukung ya. Begitu juga dengan MACD-nya. Semoga saja kedepannya saham SMBR mampu melanjutkan rebound-nya. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham SMBR. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi sharing dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.